Sudah bisa dihentikan juga ketika ditetapkan tersangka, Prof. Ya, cuman tidak juga bisa kita larut dengan pikiran seperti itu. Karena bisa jadi KPK juga manusia. Namun kalau tidak melalui proses peradilan dan tidak melalui proses pembuktian, itu kan saya kira menyalahi prinsip legalitas dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu saya kira ini harus kita lalui, walaupun memang selama ini kita sudah diperlihatkan 99% biasanya kalau KPK itu terbukti. Tetapi ini tidak bisa dijadikan alasan sebelum pembuktian secara hukum. Oke. Baik, Prof. Juanda, terima kasih untuk mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Selamat pagi. Ya, kalau memang undang-undangnya tidak berubah, ya kita akan melihat lagi, jangan-jangan bukan hanya 3 menit seperti yang tadi Bang Elman katakan, hanya 1 menit kepala-kepala daerah berikutnya yang sudah jadi tersangka, kemudian terbukti, dan akhirnya ya ironis, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, saya mau mengatakan begini. Ya. Sepanjang niat kita bersama, ya terutama para pimpinan partai politik, ya, karena anggota DPR yang di sana kan anak buahnya kan. Yeah. Nah, kalau kesadaran para pimpinan partai politik tidak ada, maka kejadian pelantikan wali kota Tomohon tahun 2010 di penjara Cipinang, terus pelantikan Bupati Tulung Agung di Depdagri yang sudah tersangka dilantik jadi kepala daerah, ini akan terulang terus. Nah, kalau kita tidak merasa malu, ya silakan aja. Tetapi kan ada banyak hal yang dirugikan dalam kasus ini. Pertama ya, negara ini dan rakyat ini dirugikan karena kita membiayai pilkada untuk tersangka korupsi gitu kan. Rugi ya. Rugi ya. Kita mengeluarkan anggaran negara, kita kan butuh duit. Betul. Tapi kita sia-siakan anggaran itu untuk proses pemilihan bupati, wali kota atau gubernur yang sudah tersangkap dan lolos kan. Kedua, setelah dia menang, ini kan dia dapat gaji nih. Betul. 2,5 juta per bulan. Nah, rakyat lagi yang membiayai tersangka, tidak kerja tapi dibayar 2,5 juta per bulan. Nah, memang yang aneh di sini adalah masyarakat Tulung Agung sebetulnya jauh-jauh hari sudah tahu. Ya sudah tahu karena sudah diumumkan oleh KPK bahwa salah satu calon yang ikut dalam pilkada di Tulung itu adalah tersangka di KPK. Sebenarnya sudah tahu. Ya sudah tahu gitu. Nah, saya tidak mau menyalahkan rakyat, tetapi nggak tahu siapa yang salah. Tapi faktanya rakyat Tulung Agung telah memilih calon tersangka, memilih tersangka korupsi di Bupati Tulung Agung gitu. Nah, oleh karena itu, ya saya katakan di awal tadi kan keledai saja tidak mau terprosok di lubang yang sama. Nah, di negeri ini sudah terlalu banyak orang pintar, orang cerdas, akademisi, tetapi tetap terperosok dan tidak punya rasa malu. Pertanyaannya, Bang Elman, dari tahun 2010 ya, yang 2010 itu. Tomohon itu. Tomohon. Itu kan sebenarnya waktu itu juga sangat heboh, sangat memalukan. Tapi setelah 8 tahun didiamkan, tidak berubah itu. Itu yang saya mau, tetap kita tetap berkedok undang-undangnya. Legal formal. Nah, tapi kan masa tahun 2010 sampai 2018 tidak ada kesadaran untuk mencoba mengubah undang-undang anti korupsi ini. Kan begitu. Mestinya kan diubah. Nah, kalau khawatir salah tangkap, salah apa, ya makanya kita minta juga penegak hukum harus cermat. Loh, kenapa? Untuk mentersangkakan orang kan minimal 2 alat bukti. Yang kuat. Yang kuat. Dan sangat kuat. Dan itu kan sudah dilakukan oleh KPK. Maka tidak pernah ada kasus di KPK yang lolos. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, saya minta biarlah kejadian Tomohon, Tulung Agung, kejadian 2 kali, dan ini yang terakhir. Dan kita apel kepada pimpinan parpol supaya mendesak kader-kader mereka yang ada nanti di DPR Senayan sana, segera undang-undang ini diubah. Supaya tidak mengulangi kejelekan yang sama.
Baik, apakah itu akan bisa dilakukan apalagi ini menjelang anggota legislatif yang baru ya Bang Elman, karena ini kan kesempatan. Nggak yakin saya. Tidak yakin ya? Udahlah, lanjut aja. Karena mereka juga mungkin pikiran saya, janganlah nanti terkena sama kita juga. Oh, takut jadi bumerang. Jangan bumerang. Ya kalau sudah begini ya udah, Indonesia ini akan barang mainan aja. Semoga tidak begitu, tapi kita akan jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebetulnya apa motivasi anggota Dewan kan atau pemerintah juga ya bersama-sama, kenapa tidak mengubah undang-undang ini mulai dari proses tersangka itu sudah diberhentikan saja proses pencalonannya? Karena kan tersangka menjadi terhukum biasanya ya berlangsung begitu. Bagaimana? Kalau saya mengatakan, kalau singkatnya saya lihat ya, niatnya belum ada. Niatnya belum ada? Kalau ada niat, kapan saja bisa kok. Itu 1 minggu selesai itu. Mengubah undang-undang itu. Kalau niatnya. Tapi kan niatnya kan tidak ada. Saya yakin pemerintah juga mau mengubahnya. Tapi mungkin DPR-nya tidak mau. Oh. Nah, itu yang saya mau katakan. Mungkin mereka takut. Ya. Ini nanti akan bumerang buat kita katanya kan. Dirinya sendiri bisa terkena juga. Nah, karena mungkin dia merasa juga tidak bersih. Oh. Nah, kalau orang misalnya seluruh kader-kader partai itu udah bersih, berani dong. pasti berani dong. Iya. Kan ini kan gini, sudah tersangka, tentu dia tidak, mesti dia harus kena diskualifikasi. Iya, iya. Karena dia tidak cocok lagi. Nah, yang paling aneh apa? Sudah pernah tindak pidana korupsi, ikut caleg lagi. Iya, bahkan ada juga yang ingin jadi pimpinan daerah. Iya, nah, iya. Ini yang menurut saya sih, ya artinya mental, moral memang kita ragukan lah. Aduh. Jadi mungkin kita harus mengimpor lagi mental dan moral yang sehat dari negara-negara yang maju gitu ya. Apakah itu juga yang dirasakan oleh masyarakat? Kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Bang Elman, kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Dion. Pak Dion, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi Pak Dion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Paradoks Bupati 3 menit ini bagaimana nih Pak? Baik, Mas Leo, makasih. Ya. Jadi begini, kalau kita melihat undang-undang tentang pilkada 10 tahun 2016 ini, kita berpikir harus dilakukan amandemen. Karena apa? Karena undang-undang ini mandiri. Mereka eksekutif, legislatif di dalam melakukan proses rancangan undang-undang ini hanya berpikir kepentingan kekuasaan. Nah, Pak Dion, mohon maaf Pak, boleh dipersingkat saja Pak, poinnya apa Pak Dion, maaf Pak. Ya, tapi amandemen undang-undang. Ya. Amandemen undang-undang ya. Ya, lalu yang kedua, pelaku korupsi harus dilakukan hukuman yang mengacu pada pidana korupsi. Jadi ini sangat kita takut rakyat ini. Ini memenjarakan rakyat dan memiskinkan ekonomi bangsa ini. Baik, kita mendukung, jadi Pak Dion mendukung amandemen undang-undang. Terima kasih Pak Dion untuk pendapat Anda dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di belakang Pak Dion ada Pak Hairul Muslim, masih di Nusa Tenggara Barat juga di Mataram. Selamat pagi Pak Hairul. Selamat pagi Bang Elman dan Bung Leo. Horas Selamat pagi Pak Hairul Muslim. Iya. Silakan Pak. Apa yang terjadi ini senyatanya Allah sedang memberi kita pelajaran agar undang-undang pilkada saat ini harus direvisi. Saya ingin mengatakan bahwa perang melawan korupsi ya di negara ini merupakan perang besar dan perang abadi apabila perangkat hukum di negara ini tidak benar-benar undang-undang tidak direvisi. Jadi sanksi hukum yang masih ringan bagi para koruptor atau para calon koruptor ini kan membuat mereka senyum subrinya. Jadi saatnya undang-undang hukuman mati bagi para koruptor dan hukuman minimal 10 tahun itu harus diterapkan. Itu pendapat saya. Selalu banyak mahasiswa nanya, Pak, kenapa korupsi di negara kita nggak habis-habis? Ya ini perangkat hukumnya harus kita ubah. Itu jawaban Tapi kalau kemudian mereka. anggota Dewan yang harus mengubah undang-undang tidak melakukan itu bagaimana Pak? Berarti mereka ada niat, ada indikasi, ada kemauan melakukan